moments later. Oke, selanjutnya masuk ke prosedur boiler water circulating pumps. Step yang pertama yaitu buka menu BWCP pada main menu yang berwarna biru. Kemudian hidupkan. Pastikan katup hisap pompa sirkulasi air pada semua BWCP-nya terbuka. Ini membutuhkan waktu 30 detik. Kemudian pompa ini tidak akan hidup jika katup ini tidak terbuka ya. Dan next kita start up BWCP-nya yang A dan yang B. Kemudian kita verifikasi monitor level drum sekitaran min 7,2. Sudah sesuai. Kemudian kita sesuaikan lagi level drumnya sekitar min 7,5. Kita tunggu sampai min 7,5. Jika kita mengisi drum secara berlebihan, kita dapat membuka mask slowdown-nya. Ini terdapat pada tampilan boiler circulating water pumps. Sudah sesuai ya, min 7,5. Step selanjutnya ialah kita tunggu saat level drumnya sekitaran min 5,0 itu kita tutup. Sekarang kita tunggu dulu sampai sekitaran turun dulu sekitaran min 5,0. Sudah min 5,0 ya, dan kita pastikan tertutup startup FV-nya. Udah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang boiler air dan gas, yaitu boiler gas dan udara. Note, peringatan. Failure to start at least one scanner air fan will cause the scanner to burn up. On fires are teeth. There is no fix for this other than reloading an IC from an earlier session. Kegagalan ketika menjalankan setidaknya satu kipas udara pemindai bisa menyebabkan pemindai terbakar. Setelah terbakar, tidak bisa diperbaiki lagi selain mengganti ulang IC. Jadi, peredam kipas harus tetap ditutup sampai tekanan minyak pelumas lebih besar dari minimum untuk mencegah kerusakan pada bantalan pada kincir angin. Yang pertama, scanner and ignition air fans yellow. Start one scanner air fan
mulai satu scanner air fan. Yang kedua, jalankan drive auxiliary pemanas udara bagian timur untuk memastikan drive motor udara berfungsi. Yang ketiga, ini step ketiga. Jalankan drive utama pemanas udara bagian timur. Jika drive utama pemanas udara timur mulai dan berjalan normal, hentikan drive auxiliary. Kemudian kita lanjut. Jalankan drive auxiliary pemanas udara bagian barat untuk memverifikasi bahwa penggerak motor udara berfungsi. Kemudian kita masuk ke langkah kelima, yaitu jalankan drive utama pemanas udara bagian barat. Jika drive utama pemanas udara bagian barat berjalan normal, hentikan drive auxiliary. Kemudian buka dan pastikan peredam pada tampilan kipas, boiler, instruktur, dan peredam. A. Checklist D1 sampai dengan D11. Kemudian mulai satu pompa minyak pelumas pada kipas FD bagian barat. Pilih atau pastikan tombol kecepatan rendah pada kipas FD bagian barat. Kemudian pastikan membuka VD fan discharge shut off damper. Selanjutnya lagi kita akan pastikan membuka VFD fan inlet harness hingga 100%. Kita masuk langkah yang ke-11, yaitu pindahkan pompa oli pelumas kedua di auto. Kemudian start satu pompa oli pelumas pada kipas FD bagian timur. Kita masuk langkah yang ke-13, yaitu pastikan pilih tombol kecepatan rendah pada kipas FD bagian timur. Lanjut, kita buka atau pastikan EFD fan discharge shut off damper. Yang ke-15, buka atau pastikan buka FD fan wallet inlet fans hingga 100%. Langkah yang ke-16, pindahkan pompa oli pelumas kedua di auto. Walaupun di sini banyak stepnya, kita harus mempelajari satu-satu. Kemudian, pindahkan output pengontrol nozzle lead ke 50%. Ini memposisikan pembakaran pada posisi netral atau horizontal sebagai persiapan untuk pembersihan dan penerangan. Kemudian, masukkan kedua thermoprobes. Tutup atau pastikan tutup peredam shut off fan discharge WFD. Selanjutnya, tutup atau pastikan WFD fan inlet fans. Kita masuk ke langkah yang 21. Mulai motor kipas WFD, biarkan sekitar 30 detik hingga kipas mencapai kecepatan operasi sebelum melanjutkan ke langkah yang ke-22. Nah, kita masuk sekarang ke langkah yang ke-22, yaitu buka damper shut off fan discharge WFD. Kemudian, buka WFD fan inlet fans hingga sekitar 10%. Kemudian kita harus memastikan tertutup dampernya di FD fan discharge. Langkah yang ke-25, tutup atau verifikasi tutup di FD fan inlet fans. Kemudian kita masuk ke langkah yang 26, yaitu mulai motor kipas IFD. Kemudian buka damper penutup kipas IFD, pindahkan dan buka IFD fan inlet fans hingga sekitar 10%. Kemudian masuk lagi ke, kita pindahkan lagi pengontrol IFD fan inlet fans ke auto. Setelah itu, pindahkan FD fan master menjadi otomatis. Pastikan pengontrol 02 atau full air ratio dalam manual. Dan yang terakhir adalah
harus kita pastikan dan kita teliti. Sesuaikan output pengontrol O2 atau full air ratio hingga 60%. Kemudian O2 full air ratio diubah ke auto. Ini tidak ada di buku ya, tapi ini harus kita pahami. Yaitu langkah yang terakhir, yaitu langkah yang ke-35. Mesin menu open red steam overview. Baru kita open economic Racer. Sekian, terima kasih. You didn't have to cut me off like that. Thought we were nothing. Masuk ke step yang terakhir, yaitu boiler plugs preparation. Perhatian, pada pemulihan unit, sebelum memulai pembersihan unit, boiler, saklar atau start atau run harus direset dan diverifikasi untuk berada dalam mode start. Lalu unit ini memiliki alarm dan trip berdasarkan gas buang 02. Alarm jika gas buang 02 menunjukkan 0,0415 second. MFT jika gas buang 02 adalah 0,0 selama 60 detik. Masuk ke step yang pertama. Buka gas header control di dark merah. Lalu pilih tombol fuel oil atau gas pada main fuel selector switch untuk mengatur bahan bakar utama yang akan digunakan. Setelah itu, yang kedua, pasti pilih tombol start pada saklar start atau run boiler atau turbin. Pastikan apakah turbin akan mematikan boiler atau tidak, atau menunjukkan ke tidak. Lalu masuk ke for gas atau untuk gas. Masuk ke main menu, lalu pilih fuel air atau ratio yang warna kuning. Atur dan pastikan output pengontrol elevation AA aux air dampers ke 2% saat gas sebagai bahan bakar utama. Peredam ini terbuka untuk aliran pendingin. Lalu yang keempat, pindahkan atau pastikan pengontrol elevation AA aux air drum manual. Lalu yang kelima, atur atau pastikan output pengontrol overtire air dampers atur ke 5%. Lalu step terakhir, pindahkan atau pastikan pengontrol overtire air damper ke manual. Sekian, terima kasih.